Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Baiklah Ustadz, jazakumullah khair wa barakallahu fikum atas kehadiran Ustadz pada siang hari ini. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk mendapatkan ilmu dari Ustadz dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengenai informasi dakwah yang lanjut nanti akan kami share di media-media. Nanti ke tim El Fadis di Jember juga akan kami share, Ustadz. Baiklah Ustadz, Siap, bismillah. Barakallahu fikum. Tafadhol Mas Kuro, kita mulai majelis kita siang hari ini Ustaz. Bismillah, syaturi wasli amri batar minsan wa tawali. Bismillah, tafadhol Ustaz. Jazakallah khair bang. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ahibati fillah. Kembali kita melanjutkan perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana perjuangan beliau menyampaikan agama ini. Yang saat ini sekitar 1,8 miliar manusia mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pada awalnya beliau sendirian berdakwah di kota Makkah. Tahun demi tahun gangguan, penindasan, arogansi orang-orang musyrikin semakin nyata, yang menyebabkan hijrahnya sebagian sahabat ke Habasyah. Di tahun kelima atau keenam Hijriah, bagaimana masuk Islamnya Hamzah, kemudian masuk Islamnya Umar bin Khattab. Jadi kejadian yang membuat orang-orang musyrikin semakin menggila. Berusaha mereka untuk datang kepada paman Nabi alaihissalam tatkala melihat cahaya Islam mulai menyeruak terang dan mereka seakan-akan tidak mampu berbuat apa-apa. Padahal mereka sudah melaksanakan yang terbaik dari strategi yang mereka miliki untuk mematikan cahaya Islam ini. Ibnu Ishaq rahimahullahu ta'ala mengatakan, falamma ra'at Quraisy anna ashaban Nabi SAW qad nazalu baladan, ketika orang-orang Quraisy melihat bahwasanya para sahabat Nabi sudah singgah di negeri Habasyah, di situ mereka mendapatkan keamanan. Di situ mereka merasakan ketentraman. Bahwa Najasyi juga telah memberikan suaka kepada mereka. Amr ibn As dan Abdullah bin Umayyah yang diutus untuk mengembalikan orang-orang muslimin dari Habasyah, mereka pulang dengan tangan kosong. Dan mereka juga melihat kalau di awal-awal Islam yang masuk Islam adalah orang-orang yang lemah, yang mereka tidak punya suara di kota Mekah. Mereka juga tidak memiliki power dan kuasa. Kemudian masuk Islamlah Hamzah, paman Nabi radhiyallahu ta'ala anhu. Dan itu menyebabkan orang-orang musyrikin semakin khawatir.
Ditambah lagi masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang akhirnya Abu Jahal bersama pemuka-pemuka Quraisy, mereka duduk bersama, bermusyawarah, melakukan konspirasi bagaimana caranya membunuh Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka tidak berani membunuh Nabi secara langsung, karena dalam bayangan mereka kota Mekah akan banjir darah. Karena Banu Hashim ini boleh disebut keluarganya banyak menikah dengan kabilah-kabilah yang lainnya. Kalau sampai dibunuh, maka mereka akan perang saudara, dan boleh jadi mereka akan habis dari kota Mekah. Karena dendam yang terus akan dikobarkan oleh keluarga dan kabilah. Apalagi kita tahu bagaimana fanatisme orang-orang Quraisy pada saat itu. Akhirnya mereka memikirkan sesuatu yang di bawah pembunuhan, tapi dapat membunuh Banu Hashim dan dapat mematikan Rasul SAW dalam pandangan mereka. Akhirnya mereka bersepakat membuat surat perjanjian yang tertulis, yang kemudian nanti akan diletakkan di Ka'bah, yang menunjukkan perjanjian ini perjanjian sakral. Apa isi perjanjian itu? Yang pertama, la yunkihu ilaihim wa la yunkihuhum. Mereka bersepakat untuk tidak menikah dengan perempuan-perempuan Bani Hashim, dan mereka juga tidak akan menerima lamaran lelaki dari Bani Hashim. Mereka ingin diputus hubungan silaturahim, itu udah nggak ada lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, wala yabi'uhum syai'an wala yabta'u minhum. Tidak ada lagi jual beli antara mereka dengan Bani Hashim. Disebutkan dalam kitab yang lainnya bahwa mereka juga tidak mau untuk masuk ke rumahnya Bani Hashim. Jadi benar-benar pemboikotan yang nyata. Kadang-kadang kita tahu ya ada sebuah negeri-negeri yang diembargo ya, yang diboikot. Ini udah. Kejadian itu disebutkan pada bulan Muharram, tahun ke-7 kenabian. Jadi setelah 7 tahun Nabi alaihi salatu wassalam berdakwah. Jadi awalnya penentangan itu tidak terlalu kuat. Karena dalam bayangan orang-orang Quraisy, ya ini mah dakwah main-main, ntar lagi juga hilang, ntar lagi juga habis. Tapi ternyata perkembangan Islam memang lambat, namun pasti. Semakin hari, semakin banyak yang masuk Islam. Siksaan dan penindasan yang mereka lakukan tidak membuat orang-orang keluar dari Islam. Maka akhirnya mereka membuat perjanjian ini, di mana mereka tidak akan mencabut perjanjian ini. Sampai kapan?
sampai Bani Hashim menyerahkan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam untuk dibunuh. Subhanallah. Apa salahnya Nabi Muhammad SAW? Sehingga mereka memaksa qabilahnya untuk menyerahkan Nabi SAW. Yang akhirnya, tatkala mereka melakukan perjanjian itu dan diletakkan di dalam Ka'bah, maka qabilah Banu Hashim, baik yang Muslim atau yang non-Muslim, mereka kemudian datang ke rumahnya Abu Thalib. Ini atas nama qabilah nih, bukan perorangan lagi. Maka mereka akhirnya masuk bersama Abu Thalib di Syaib. Syaib itu celah antara dua gunung ya, milik Abu Thalib. Dan semuanya ikut kecuali Abu Lahab. Abu Lahab paman Nabi SAW. Abu Lahab nggak ikut karena dia melakukan mufaraqah, berpisah dengan qabilahnya sendiri. Ini sesuatu yang agak aneh memang. Sedangkan yang kafir lainnya ikut bergabung. Ahibati fillah, disebutkan bahwasanya yang menulis perjanjian itu Mansur bin Hashim. Ada yang mengatakan adalah Baghid ibn Amir ibn Hashim. Rasulullah SAW mendoakan keburukan buat dia sehingga tangannya yang menulis perjanjian kebatilan ini lumpuh. Ahibati fillah, hal itu dilakukan oleh orang-orang Quraisy selama 3 tahun. Terus gimana kondisi Banu Hashim? Ya mereka kalau sama orang Quraisy nggak bisa beli. Tapi kalau sama selain orang Quraisy, ada pedagang-pedagang dari luar kota Mekah, maka pedagang itu tidak punya perjanjian dengan orang-orang Quraisy. Sehingga Banu Hashim bisa beli makanan dari mereka. Tapi yang jadi masalah, orang-orang Quraisy ini berusaha untuk memonopoli perdagang. Jadi kalau ada pedagang langsung dibeli sama orang-orang Quraisy. Barang dagangan dia dikasih harga yang lebih tinggi oleh mereka. Kemudian ketika musim haji umpamanya, bagaimana dengan kondisi Nabi SAW? Nabi tetap berdakwah. Nabi tetap berdakwah di musim haji, khususnya di bulan-bulan haram. Karena orang-orang Quraisy mengagungkan bulan haram. Mereka tidak akan melakukan pembunuhan di bulan haram, apalagi di tanah haram. Maka bulan haram itu apa aja? Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah bersama Muharram plus bulan Rajab. Itulah kesempatan buat Banu Hashim, buat para sahabat Nabi untuk keluar dari celah itu. Mereka aman ketika itu. Tapi bukan berarti dakwah Nabi SAW ketika musim itu berlangsung dengan lancar, tidak. Abu Lahab tetap berada di posisi yang menghalangi dakwahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahibati fillah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala qala lana Rasulullah SAW wa nahnu bi Mina. Suatu hari Rasul SAW berkata kepada kita, saat itu kita berada di Mina. Kita tahu jemaah haji itu mereka mabit di Mina pada tanggal 8
dari bulan Dzulhijjah mereka akan bermalam di Mina untuk tarwiyah. Tanggal 9 mereka akan berada di Arafah. Kemudian malam 10 mereka ada di Muzdalifah. Kemudian tanggal 10, 11, 12, 13 mereka ada di Mina. Ini kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi berkata kepada kami, ketika itu kami berada di Mina. Ada riwayat yang mengatakan kejadian ini pada waktu penaklukan kota Mekah atau ketika beliau melakukan haji wada. Nahnu naziluna ghadan, kata Nabi SAW, kita besok akan singgah di Khaif. Khaif itu adalah tempat seperti gundukan. Jadi kalau ada lembah, tempat jalurnya air, ada tempat yang tinggi. Jemaah. Itu disebut Khaif. Khaif Bani Kinana. Haitsu taqasamu 'alal kufr. Di mana orang-orang musyrikin pada waktu itu bersekongkol di atas kekufuran. Di tempat itu. Karena orang-orang Quraisy dan Bani Kinana, mereka ternyata bukan hanya Quraisy, Bani Kinana juga ikut. Ikut apa? Mereka ikut untuk memboikot Bani Hashim wa Bani Muttalib untuk tidak menikah dengan mereka atau menikahkan mereka, tidak berdagang dengan mereka, tidak jual beli dengan mereka, hatta yuslimu ilaihim Rasulullah SAW. Apa tuntutan orang Quraisy? Tuntutan orang Quraisy agar Banu Hashim menyerahkan Nabi SAW. Menyerahkan untuk diapakan? Menyerahkan untuk dibunuh Nabi SAW. Ya nggak mungkin. Ahibati fillah. Kalau kita melihat kondisi para sahabat Banu Hashim yang mereka berada di Syi'ib Abi Thalib ini selama 3 tahun. Maka kondisi mereka sangat memprihatinkan. Orang-orang Quraisy pun kesian. Maka ada sebagian di antara mereka yang berusaha untuk membatalkan, merusak perjanjian itu. Disebutkan bahwa di antara mereka yang berusaha untuk merusak perjanjian itu, untuk membatalkan perjanjian itu, ada beberapa tokoh Quraisy ya, disebutkan bahwasanya Hisham, Hisham bin Amr bin Bani Amir bin Lu'ay. Hisham ini kesian dengan kondisi Banu Hashim. Kadangkala di malam hari dia kirim makanan ke celah tempat Banu Hashim berkumpul. Kemudian Hisham ini berangkat ke Zuhair bin Abi Umayyah. Zuhair bin Abi Umayyah ini ibunya itu Atikah binti Abdul Muttalib. Ibunya Zuhair ini bibinya Nabi SAW. Maka Hisham mengatakan, ya Zuhair, aradita an ta'kula at-ta'am wa tashrab asy-syarab
wa akhwaluka bihaitsu ta'lam. Zuhair. Hisham mengatakan, apa engkau ridha? Engkau suka? Engkau makan dengan enak, minum dengan nyaman, paman-pamanmu, bibi-bibimu, kondisinya seperti yang kau ketahui. Apa kata Zuhair? Wayhak, fama asna, wa ana rajulun wahid. Celaka engkau, kata dia. Apa yang bisa aku lakukan? Aku cuma sendirian, kata dia. Ama wallahi, lau kana ma'i rajulun akhir lakumtu fi naqdiha. Demi Allah, kalau ada orang lain bersama aku akan rusak itu perjanjian. Qala qad wajadta rajulan. Kata Hisham, engkau sudah dapat satu orang. Kau kan butuh satu orang, kau dapat satu orang. Siapa orang itu? Kata Hisham, aku. Dua orang. Kata Zuhair kepada Hisham, abghina rajulan thalithan. Carikan orang ketiga. Kayaknya kalau dua orang kurang kuat, kata dia. Maka berangkat ke Mut'im bin Adi. Maka Hisham mengingatkan Mut'im bin Adi ini dengan keluarga Bani Hashim, Bani Muttalib. Kemudian dicela juga Mut'im ini, gimana kok menyetujui perjanjian itu? Apa kau nggak kasihan sama mereka? Dia 3 tahun jemaah diboikot. Sampai cerita sebagian sahabat itu pernah berjalan di malam hari karena laparnya dia menginjak sesuatu yang basah. Dia nggak tahu, kemudian dia taruh di mulutnya. Dia katakan, sampai hari ini aku nggak tahu apa yang aku makan pada waktu itu. Sebagian di antara mereka ada yang malam hari kencing, tahu-tahu kencingnya itu bersuara. Biasanya kalau di pasir kan nggak ada suaranya. Kok bersuara? Dia lihat ternyata kulit yang sudah usang. Dia bersihkan kulit itu. Kemudian dia bakar, dia tumbuk, kemudian dia makan itu kulit bersama air Kata dia, bisa 3 hari aku nggak makan. Maka si Mut'im bin Adi yang dikenal orang yang baik hati, yang dermawan, dicela oleh Hisham. Kenapa engkau setuju? Kata Mut'im bin Adi, ini subhanallah pandainya Hisham ibn Amr, bagaimana dia membangkitkan semangat kekerabatan yang ada di diri Mut'im bin Adi. Apa kata Mut'im bin Adi? Wayhak, madza asna? Innama ana rajulun wahid. Apa yang bisa aku lakukan? Aku sendirian, kata dia. Aku sendirian. Qala qad wajadta thaniyan. Engkau dia dapat orang kedua. Siapa orang kedua? Kata ana. Kata Zuhair, abghina thalithan. Carikan orang ketiga. Sudah aku dapatkan orang ketiga. Qala man? Zuhair bin Abi Umayyah. Wal Mut'im bin Adi wa ana ma'ak. Iya. Dia mengatakan Zuhair bin Umayyah bin Khalaf. Walid bin Mughirah. Maka berangkatlah kepada Zam'ah ibn al-Aswad. Zam'ah ibn al-Aswad ini nanti mertuanya Nabi SAW. Nabi menikah dengan Saudah binti Zam'ah. Berangkatlah Hisham ke Zam'ah. Ngomong lagi. Diingatkan kerabatan dia. Apa kata Zam'ah? Wahal ala hadzal amr alladhi tad'unani ilaihi min ahad? Apakah ada orang yang bersepakat untuk urusan pembatalan
perjanjian itu? Qala na'am. Iya, ada. Disebutkan nama-nama mereka. Lalu dia, na'am, afwan, ada satu yang kelewat sama. Jadi setelah berangkat dari Mut'im bin Adi, mereka berangkat ke Abul Bakhtari bin Hisham. Dari Abul Bakhtari bin Hisham, mereka berangkat menuju Zam'ah bin Aswad, lalu mereka berkumpul. 5 orang ini berkumpul. Mereka berkumpul, ya mereka berencana. Gimana nih caranya? Kata Zuhair, aku yang akan menjadi orang yang pertama berbicara. Oke, siap sudah. Orang-orang Quraisy duduk di tempat kumpul mereka yang berada di sekitar Ka'bah situ sambil mereka ngobrol. Ketika pagi hari, orang-orang pada berangkat. Zuhair dengan baju setelannya, dia ada tawaf dia. Setelah tawaf 7 kali, kemudian dia menghadap kepada orang-orang Quraisy ini. Ya ahla Makkah. Ya ahla Makkah. Ana akulu ta'am wa nalbasu thiyab. Wa banu Hashim halka. Wahai penduduk Mekah, gimana kalian ridho? Kita makan makanan, kita berpakaian, dan Banu Hashim binasa mereka di sana. 3 tahun. La yuba'un wa la yubta' minhum. Nggak ada transaksi sama mereka, nggak ada jual beli sama mereka. Wallah, kata Zuhair mengatakan, demi Allah, aku nggak akan duduk sampai lembaran perjanjian itu dirobek. Ini pemboikotan yang zalim. Abu Jahal yang ada di ujung masjid mengatakan, wallahi la tusyak. Kadzabta wallahi la tusyak. Dusta, sumpahmu nggak benar. Kata dia. Lembaran itu nggak akan dirobek. Zam'ah berdiri jamaah. Mengatakan, anta wallahi akdzab. Engkau lebih berdusta. Kata Zam'ah kepada Abu Lahab, ma radina kitabataha haitsu kutibat. Kita nggak pernah ridho ketika perjanjian itu ditulis. Kalau Abul Bakhtari mengatakan, sadaq Zam'ah. Benar yang dikatakan Zam'ah. La narda ma kutibat fiha wa la nuqirru bihi. Kita nggak pernah ridho. Kita nggak pernah sepakat atas hal itu. Kemudian Mut'im bin Adi bangkit mengatakan, sadaqtu ma wa kadzaba man qala ghaira dzalik. Kalian jujur, benar yang kalian katakan berdua. Yang ngomong selain itu dusta, maksudnya Abu Jahal. Melihat itu, nabra ilallah minha wa mimma kutiba fiha. Kata Mut'im bin Adi, kita berlepas diri kepada Allah dari perjanjian itu dan yang ditulis di dalam. Wa qala Hisham bin Amr nahwa dzalik. Hisham bin Amr juga mengatakan hal itu. Abu Jahal melihat nggak ada yang belain dia. Yang ada malah 5 orang menuntut dia untuk menyetujui apa yang mereka katakan. Kata Abu Jahal, hadza amrun qudiya bilail. Oh, kata Abu Jahal, ini sesuatu yang sudah direncanakan tadi malam, kata dia. Kata Abu Jahal. Taib, ahibati fillah. Disebutkan bahwasanya Allah Jalla Jalaluh memberitahu nabinya dengan urusan perjanjian ini. Perjanjian itu dari kulit ya. Mereka tulis di atas kulit, lembaran itu dari kulit. Biasanya seperti itu mereka. Dan diberitahukan kepada Nabi SAW bahwasanya ada rayap yang sudah memakan
semua tulisan yang ada di dalam lembaran tersebut yang penuh dengan kezaliman, kecuali nama Allah yang ada di dalam. Nabi mengatakan kepada pamannya Abu Thalib. Paman Nabi pada waktu itu hadir di pagi hari itu, ingin menyampaikan kepada orang-orang tersebut. Di antara yang ungkapan yang terjadi di antara mereka, Abu Thalib mengatakan, keponakanku mengatakan, yakni Nabi Muhammad, bahwasanya lembaran itu sudah dimakan sama rayap. Kalau yang dikatakan keponakanku itu benar, berarti perjanjian itu batal sudah. Tapi kalau yang dikatakan keponakanku itu ternyata bohong, maka aku akan serahkan dia kepada kalian. Ini kata orang-orang Quraisy, qat'an softa, oh fair kalau gitu, kayak gini. Yuk, dilihat. Dan disebutkan benar. Mereka masuk ke dalam Ka'bah, diturunkan itu lembaran, dibuka. Ternyata seperti yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tulisan-tulisan itu sudah dimakan rayap. Akhirnya Banu Hashim, Banu Muttalib meninggalkan Syekh Abi Thalib, mereka pulang ke rumah mereka. Ahibati fillah, kalau kita melihat perjuangan dakwah kita di masa sekarang ini, nggak ada apa-apa. Teman-teman yang hijrah, yang dahulu kerja di tempat yang haram, kemudian dia keluar untuk merintis usaha, untuk mencari pekerjaan yang halal. Terkadang dia harus jatuh bangun, modalnya habis, ekonomi sulit. Engkau bayangin 3 tahun di boykot nih. Dan yang ikut di sana bukan hanya yang muslim, yang kafir pun ikut. Bagaimana dengan seorang muslim yang melakukan hijrah, perjuangan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Maka harus tabah kita jemaah. Allah mengatakan, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan kami beriman, kami bertobat, kemudian mereka tidak diuji, mereka tidak difitnah. Walaqad fatanna alladziina min qabli. Kata Allah, kami benar-benar telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sehingga akan nampak siapa di antara mereka yang benar-benar beriman dan siapa yang pura-pura beriman. Jadi seorang yang hijrah menjadi lebih baik, bukan berarti dia lebih baik ekonominya, lebih nyaman hidupnya. Boleh jadi dia akan mendapatkan hal itu nantinya. Tapi untuk mendapatkan itu perlu ada ujian yang harus dia lewati. Jadi kejadiannya ini awal bulan Muharram tahun ke-7, 8, 9, 10. Di awal 10 Muharram, di awal Muharram tahun ke-10 dari kenabian, Banu Hashim balik lagi ke rumah-rumah mereka. Ahibati fillah. Kemudian ujian ini selesai. Tapi ujian yang lainnya menanti dan menunggu. Abu Thalib meninggal dunia. Abu Thalib ini sosok tokoh yang dimuliakan di kota Mekah,
yang sebenarnya selama ini orang-orang Quraisy itu nggak nyaman sama pamannya untuk menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada tahun ke-10 kenabian, meninggallah Abu Talib. Terjadi khilaf pada bulan apa meninggalnya Abu Talib. Disebutkan bahwasanya Abu Talib sempat sakit kritis. Ketika orang-orang Quraisy mendengar, maka mereka pun saling mengajak. Intaliqu bina ila Abi Talib falyakhud lana ala ibni akhihi wal yu'tihi minna wala yu'tihi minna. Kata dia, ayolah kita berangkat menuju ke Abu Talib. Ya, paling tidak dia mungkin berwasiat atau apa terhadap ponakannya ini, buat perjanjian ponakannya supaya gak gangguin kita nantinya. Terus dia nanti minta apa sama kita, kita kasih lah. Artinya mereka mau nego sama Abu Talib. Gak pernah putus asa orang-orang Quraisy ini. Maka kalau mereka di atas kekufuran mereka, di atas penyimpangan mereka, mereka tidak pernah putus asa, gimana dengan yang di atas kebenaran? Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dalam jami'nya dan Al-Hakim dalam Mustadraknya, ini lafaz hadis ini lafaznya Al-Imam Hakim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala marida Abu Talib. Abu Talib sakit. Faja'at Quraisy. Faja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'inda ra'si Abi Talib majlis rajulin. Orang-orang Quraisy datang. Nabi juga datang. Ketika Nabi datang, di dekat kepala, ini banyak nih orang-orang pada duduk ya. Di kamarnya atau di rumahnya Abu Talib. Nabi ngelihat di dekat kepalanya Abu Talib itu ada tempat duduk buat satu orang. Maka Nabi mau duduk di situ. Abu Jahal bangkit. Ingin menghalangi Nabi SAW untuk duduk di sampingnya Abu Talib. Faqala ya ibna akhi ma turidu min qaumik. Abu Talib mengatakan kepada Nabi SAW, wahai anak saudaraku, wahai keponakanku, apa yang kau inginkan dari kaummu? Ini kaummu datang sekarang. Apa yang kau inginkan dari mereka? Qala ya am, wahai paman, innama uridu minhu kalimah. Yang aku minta dari mereka cuma satu kalimat. Tadillu lahum bihal Arab. Bangsa Arab akan tunduk sama mereka. Dengan kalimat ini. Wa tu'adda ilaiha biha jizyatul ajam. Dan orang-orang ajam akan bayar jizyah. Qala kalimah wahidah. Satu kalimat. Qala SAW kalimah wahidah. Iya satu kalimat. Qala ma hiya. Apa kalimat itu? Sampaikan. Apa kalimat itu? Coba. Qala SAW la ilaha illallah. Apa kata mereka? Aja'alul alihata ilaha wahida. Inna hadha la syai'un ujab. Oh, apakah dia hendak menjadikan Tuhan yang banyak itu satu Tuhan? Ini benar-benar sesuatu yang menakjubkan. Akhirnya Allah turunkan firman-Nya di surat Shad. Coba dibuka. Quran surat Shad ayat 1-7. Artinya kejadian ini, bagaimana Nabi SAW mengajak mereka untuk mengatakan satu kalimat.
Tapi mereka malah menolak. Ya, silakan dibaca surat Shad ayat 1 sampai 3. Nah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب جعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. Nah, artinya? Shad, demi Al-Quran yang mempunyai keagungan. Sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit. Betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, lalu mereka meminta tolong, padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari melepaskan diri. Dan mereka heran, karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul, dari kalangan mereka, dan orang-orang kafir berkata, ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta. Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan. Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka seraya berkata, pergilah kamu dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki. Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir ini mengesahkan Allah, tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Allahu Akbar. Artinya negosiasi yang diinginkan oleh orang-orang musyrikin ya kembali omong kosong. Mereka nggak mau. Mereka tidak mau menerima ucapan la ilaha. Karena permintaan mereka, bagaimana Islam ini nggak ada gitu. Itu yang mereka inginkan. Dakwah tauhid ini hilang dari permukaan bumi. Wa subhanallah, bagaimana mereka takjub, mereka heran. Ketika datang pemberi peringatan dari mereka sendiri. Padahal mereka tahu dengan yang namanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam ini. Yang bertahun-tahun hidup bersama mereka. Yang mereka tahu kejujuran ini Nabi. Amanahnya, akhlaknya, perilakunya. Semua penduduk Mekah tanpa terkecuali, insya Allah mereka kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi apa kata mereka? وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. Ini adalah penyihir yang banyak berdusta. Subhanallah. Sejak kapan dia melakukan sihir? Sejak kapan? Bukankah dia hidup bersama kalian? Dan kapan dia berdusta?
Orang-orang Quraisy ketika Nabi awal-awal berdakwah kepada mereka mengatakan, kalau aku kabarkan kepada kalian ada pasukan yang akan menyerang kalian sore atau pagi, akuntum musaddiqiyah, apakah kalian akan percaya sama aku? Apa kata orang-orang Quraisy? Ma jarrabna 'alaika kadziban. Kami tidak pernah berpengalaman mendapatkan engkau berdusta. Tapi kok keluar nih sahirun kadzdzab, penyihir yang banyak berdusta. Allahu Akbar. Gimana nih? Dia hendak menjadikan Tuhan yang banyak satu Tuhan. Sesembahan yang banyak. Ada 360 berhala. Belum lagi yang di kabilah-kabilah lainnya. Mau dijadikan satu aja. Ini hal yang mengherankan. Terus apa yang mereka lakukan? Artinya mereka bubar dari negosiasi itu. Dari rumahnya Abu Thalib mereka bubar pulang semuanya. Tapi mereka membawa misi yang tidak mati apinya. Apa mereka mengatakan? Animshu. Kalian berjalanlah. Sabar kalian. Membela Tuhan-Tuhan kalian. Artinya jangan sampai terpengaruh sama dakwanya Nabi Muhammad SAW. Ini sesuatu yang harus diperjuangkan gitu. Kita nggak pernah dengar ada satu Tuhan yang berhak disembah. La ilaha illallah. Ini hanya buatan Muhammad SAW saja. Ahibati fillah. Nabi nggak berputus asa. Beliau terus optimis menyampaikan agama Allah. Tapi pamannya sendiri, dia juga nggak menerima dakwah ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kisah bagaimana meninggalnya paman Nabi SAW dan dampak dari meninggalnya beliau yang selama ini membela dakwah ini. Bagaimana akhirnya jalannya dakwah Rasul SAW. Kemudian juga kita akan berbincang tentang meninggalnya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Ini semua menunjukkan bahwa kita tidak akan pernah keluar dari ruang ujian. Yang ada, kita akan berpindah dari satu ruang ujian ke ruang ujian yang lainnya. Dari 3 tahun dalam pemboikotan orang-orang Quraisy, keluar, pamannya meninggal, diuji lagi. Istrinya meninggal, diuji lagi. Bagaimana akhirnya beliau nanti meninggalkan kota Mekah, menuju ke Taif. Ke Taif, diuji lagi di Taif. Turun dari Taif, diuji lagi Nabi SAW. Kita nggak akan pernah keluar dari ruang ujian. Maka persiapkan keimanan kita, agar Allah memberikan kekuatan. Agar kita bersabar dan bersyukur atas ujian yang akan menimpa kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Masya Allah, jazakumullah khair wa barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah, kita tidak akan pernah keluar dari ruang ujian. Masya Allah. Semoga Allah berikan kemudahan buat kita untuk bisa pekan depan menimba ilmu dengan topik yang lebih menarik, kisah meninggalnya paman Nabi. Baiklah ikhwahillah, kita masuk ke tanya jawab. Kita masuk dari Jawa Tengah dulu ini. Dari Jawa Tengah, dia Agustina. Setelah Anda bacakan, Akhi Jali, tolong dibukakan nanti biar bisa berdialog langsung dengan Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Semoga Allah menjaga Ustaz, keluarga, dan teman-teman. Saya perempuan, Ustaz. Kadang keluar lendir dari kemaluan warnanya putih, bening, kadang keluar waktu sholat. Apakah itu membatalkan wudhu dan sholat? Dan jika mengenai pakaian, apakah harus diganti jika ingin sholat? Karena sering keluar sendiri, Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Ya, hibbati fillah, subhanallah ya. Yang namanya ibadah sholat. Kita tahu ini rukun Islam yang kedua. Di mana di antara syaratnya adalah bersuci. Apakah keluarnya lendir tersebut membatalkan wudhu? Ada khilaf di antara para ulama apakah itu najis atau tidak. Tapi insya Allah nggak najis. Namun tetap membatalkan wudhu. Sehingga ketika keluar lendir tersebut, hendaklah dia
bersuci kembali untuk kemudian sholat lagi. Kalau ternyata hal itu terus-terusan, artinya sesuatu yang nggak berhenti, rembesan itu keluar. Apa yang harus dilakukan? Kalau memang betul yang dikatakan nggak berhenti, karena ada masa berhentinya. Seperti kencing, orang kencing kan setelah kencing ya selesai. Tapi ada orang yang apa namanya? Bahasa Jawanya itu cer-cer aja apa? Salisil bol. Jadi air kencing itu keluar terus sedikit-sedikit seperti itu. Kalau memang nggak bisa, ya mau gimana lagi? Dia ambil wudhu, dia bersuci, dia bersihkan kemaluannya, dia sholat dalam kondisi seperti itu. Tapi insya Allah kalau lendir tersebut semoga tidak selalu, sehingga ketika dia hendak sholat, dia bersihkan, dan dia kalau merasa ada yang keluar, maka hendaklah dia berwudu kembali. Hadza wallahu a'lam. Masya Allah. Udah, Dea dari Wonogiri, sudah cukup. Ini banyak sekali pertanyaan, ada 2. Mungkin kita berbagi sama teman-teman yang lain, tidak bisa kita bacakan semuanya. Tapi baiklah, Ana akan bacakan satu lagi. Ustadz, ada orang bukan mahram di rumah, tapi dia di ruang tamu. Ana di dalam, tiba-tiba laki-laki itu nongol tanpa izin di ruangan dalam tersebut. Dan kondisinya nggak menutup auratnya yang di dalam ruangan dalam. Kalau mau lari, mungkin jadi pusat perhatian dia. Karena dia cuma pamit, Ustadz. Yang cuma nongol sebentar, tapi salah satu perempuan di ruang tidak ridho auratnya dilihat. Jadi yang dosa siapa ya, Ustadz? Ana minta doanya juga Ustadz dan kawan-kawan. Ana pengen sekolah dan mendapat beasiswa di Madinah dan menetap tinggal di sana untuk mencari diri lebih baik. Doakan Ana semoga Allah memudahkan niat baik Ana, Ustadz dan teman-teman. Jazakumullah khair. Insyaallah, barakallahu fikum. Nah, semoga Allah mudahkan niatnya dan cita-citanya untuk sekolah di Madinah. Baik, ahibati fillah. Kita ini perlu belajar adab ya. Kenapa kita kalau masuk rumah orang itu harus izin? Dan ketika izin, ada adabnya izin. Adab izin itu ya mengetuk izin 3 kali, ucapan salam. Kemudian nggak boleh ketika izin itu sebenarnya melihat ke dalam rumah tersebut. Jadi kadangkala model rumah itu kan, Anda lihat rumah yang aman itu, yang modelnya kayak kamar hotel. Kita tahu kamar hotel itu nggak ada jendela yang di dekat pintu. Jadi orang nggak bisa ngintip gitu jemaah. Dia hanya bisa mengetuk pintu mengucapkan salam. Tapi kebanyakan rumah di sini kan enggak. Rumah di sini modelnya pintu sebelahnya ada jendela kaca. Jadi kadang-kala pintunya diketuk, matanya ke jendela dia. Dia ngelihat. Padahal tujuan diwajibkan izin itu. Kata Nabi SAW, innama ju'ilal isti'dzanu min ajil basar. Izin itu dibuat karena untuk mata. Karena orang di dalam rumah itu, dia buka baju, dia santai di sana. Karena ketika di dalam rumah, yang menjadi penutup auratnya itu adalah tembok. Sehingga kalau mau masuk ke rumah, disuruh izin. Atau kejadian tadi, tahu-tahu ada orang yang di ruang tamu, masuk ke ruang keluarga, ruang tengah. Dia mau pamit tadi umpamanya. Tapi tahu-tahu dia nyelonong, dia yang salah. Kalau berkaitan dengan yang ada di ruang keluarga, ruang tengah, yang mereka nggak pakai jilbab, di situ nggak ada masalah. Karena memang tertutup gitu loh. Tapi karena tuh orang tahu-tahu nyelonong, maka dia yang berdosa. Ini bicara adab. Jadi nasihat ana buat teman-teman yang muslim sebenarnya, muslimat, apabila datang ke rumah orang ya, jangan langsung nyelonong masuk. Kecuali diizinkan untuk masuk. Dan ketika minta izin untuk masuk ke rumah orang, tolong matanya dijaga. Jangan kemudian tadi
melihat ke jendela, dilihati, nanti jendela kamar dilihat juga orangnya apa, ada apa enggak. Izin itu 3 kali. Ketika kita mengetuk Assalamualaikum, ditunggu. Sampai 3 kali, ternyata tidak ada jawaban, ya udah pulang. Kecuali kita tahu ada orang di dalam, cuma kayaknya nggak dengar dia. Mungkin dia di belakang seperti itu. Jadi kita ingin memperdengarkan suara kita, mungkin boleh kita agak mengangkat suara supaya dia dengar. Tapi kalau 3 kali nggak ada jawaban, berarti nggak ada orang atau orang itu nggak mau kedatangan antum. Jadi antum silahkan. Barakallahu fiik. Nah, Masya Allah Ustaz. Jadi perlunya kita minta izin dan mata jangan jelalatan kalau ke rumah orang ya Ustaz. nah, sahih. Masya Allah. Kita ke Jambi sekarang Ustaz. Masya Allah, fadal bang. Barakallahu fiik. Muhammad Gatmir Erhab, Kota Jambi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Ustaz beserta keluarga dan rekan-rekan SRB selalu dijaga Allah dan diberikan kesehatan yang barokah. Amin. Allahumma amin. Afwan, Ustadz izin bertanya, apakah setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, semua peperangan sudah tidak ada lagi seperti di masa hidupnya Rasulullah SAW, seperti perang Kandak dan lain-lain? Apakah Rasulullah dihidupkan di dunia hanya untuk memerangi kaum yang memusuhi Islam dan untuk menegakkan agama Islam? Dan bagaimana Islam tetap kokoh hingga di masa sekarang ini? Apakah ada sangkutannya dengan hadis yang mengatakan, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu? Lantas, bagaimana orang yang selalu menjaga Allah, menjaga ibadah kepada Allah, kemudian dia mendapat musibah? Apakah tidak luput juga dari penjagaan Allah? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Masya Allah. Wa fikum wa barak ya. Iya, pertanyaan yang menarik sekali jamaah ya. Masya Allah. Berkaitan dengan peperangan. Yang pertama, ketahuilah Rasulullah SAW diutus bukan untuk berperang. Beliau diutus sebagai rahmatan lil alamin, sebagai kasih sayang buat alam semesta ini. Sehingga kita lihat 13 tahun di Mekah nggak ada perang. Nggak ada perang. Ketika Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, mulai itu umat Islam harus membela diri. Mulai ada peperangan. Ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Khandaq ya. Dan peperangan ini akan terus ada ketika agama Allah ini dihinakan. Ketika kalimat Allah ini tidak dapat ditegakkan kecuali dengan pedang. Jadi intinya adalah menyampaikan Islam dengan dakwah, bukan dengan pedang. Tapi ada kondisi-kondisi, mau tidak mau, peperangan harus dilewati. Islam masuk ke Indonesia nggak pakai pedang. Masuk dengan berdagang. Karena tujuannya bagaimana agama ini sampai kepada seluruh umat manusia. Itu tujuan utama. Jadi bukan berperang. Makanya di masa Abu Bakar terjadi peperangan lagi. Peperangan dengan Romawi, dengan Persia. Bagaimana Persia runtuh di masanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Dari peperangan itu terus terjadi sebenarnya ketika memang ya kalimat ini tidak bisa ditegakkan kecuali dengan cara tersebut. Seakan-akan itu adalah cara terakhir. Oleh karena itu ketika umat Islam berangkat menuju negeri orang-orang yang memusuhi Islam ini tidak langsung berperang. Mereka memberikan tawaran. Yang pertama, kalian mau masuk Islam. Kalau kalian masuk Islam, ya itu yang kita inginkan. Jadi, ya kalian akan punya hak seperti hak kami. Oh nggak mau, oke kalau nggak mau, udah nggak usah perang. Tapi kalian masuk dalam kekuasaan kita. Sehingga dakwah ini bisa disampaikan di tempat mereka. Mereka dapat jaminan keamanan, tapi mereka harus bayar uang jaminan tersebut. Kalau mereka menolak, baru perang. Baik, kemudian kalau dikatakan orang yang menjaga Allah SWT, apakah Allah akan menjaganya? Iya. Intan surullah yansurkum.
Kalau kalian menolong Allah, Allah pasti menolong kalian. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Bukan makna penjagaan Allah ini berarti engkau luput dari musibah. Enggak. Nabi kita Muhammad SAW, apakah beliau luput dari musibah? Meninggal putrinya 3. Beliau SAW ketika perang Uhud pecah atau patah gigi Nabi SAW, terluka. Padahal beliau orang yang paling menjaga Allah. Kenapa? Karena kehidupan ini pada hakikatnya adalah ujian yang Allah berikan. Ujian itu bentuknya boleh jadi sebuah nikmat, boleh jadi berupa petaka. Allah mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami memberikan cobaan kepada kalian yang wujudnya itu kebaikan atau keburukan. Itu ujian yang sebenarnya buat kalian. Dan kepada kami kalian akan dikembalikan. Dan orang yang paling besar cobaannya, balaknya itu adalah para nabi. Orang-orang yang menjaga Allah. Tapi mereka dikasih bala, dikasih kesabaran, ditambah pahalanya, ditinggikan derajatnya. Ini yang namanya menjaga Allah, Allah akan menjagamu. Rasulullah SAW di akhir hayatnya sakit, parah. Sampai pingsan-pingsan Rasul SAW. Jadi ketika engkau menjaga Allah, engkau taat sama Allah, kemudian datang musibah, musibah itu salah satu tanda cinta Allah kepada hambanya. Bukankah Nabi SAW mengatakan, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Kalau Allah cinta kepada suatu kaum, Allah akan kasih bala. Bukan diluaskan rezekinya, enggak, dikasih bala sama Allah Azza wa Jalla. Faman radiya falahu ridha. Barang siapa yang ridha dengan bala tersebut, maka Allah akan ridha sama dia. Faman sakhita fa'alaihi sukhut. Barang siapa yang murka, gimana? Aku ini udah taat, aku ini sholat 5 waktu, aku sudah menghafal Quran, aku banyak berzikir, banyak bersedekah, kok aku kena musibah? Oh berarti nggak paham bahwa ternyata musibah dan petaka itu salah satu bentuk cinta Allah kepada hambanya. Bayangin bagaimana hidupnya Nabi Musa dan bagaimana hidupnya Fir'aun. Bagaimana hidupnya Nabi Musa dengan hidupnya Qarun. Mereka orang-orang kaya, berkuasa. Padahal mereka tidak menjaga Allah. Dunia ini bukan ukuran penjagaan Allah. Dunia ini semuanya itu tidak lebih di sisi Allah dari satu sayapnya. Dari satu sayapnya. Hada wallahu a'lam. Masya Allah, jazakumullah khair, Ustaz. Ini kami mungkin nanti tidak bisa bacakan semua pertanyaannya, dikarenakan perbedaan waktu sholat asar dan Jember lebih cepat. Mungkin kami akan pilihkan aja beberapa pertanyaan. Ini dari Ikhwan Baikar Sunnah Bogor, Ustaz. Nah, dari Baikar Sunnah Bogor ini bertanya, namanya Ence ini, Ustaz. Masya Allah. Ini pengurus di ini Ustaz, Insya Allah ada mahat yang di Ciawi, anak-anak muda semuanya Ustaz yang jadi pengurusnya Ustaz. Untuk mahat ini untuk penghafal Al-Quran dan anak yatim piatu yang kurang mampu Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Afwan Ustaz, namanya Ence Abu Gifari, domisili Ciawi Bogor. Izin bertanya Ustaz. Anak kerja menggunakan motor saat perjalanan selesai hujan dan celana anak kena cipratan bekas air hujan di jalan. Saat waktu sholat, apakah celana yang anak gunakan bisa anak gunakan untuk sholat? Jazakumullah khair. Masya Allah, Masya Allah. Barakallah fiik. Ya subhanallah jamaah ya. Jadi anak kadangkala kalau jumpa sama tukang bangunan pas waktu asar kayak gini nih, Ana sampaikan kepada mereka, ayo sholat. Ya, kata mereka, kotor Ustaz. Kotor, celananya kotor. Celananya kotor, ya berdebu. Kita harus memahami. Memang sholat itu usahakan dengan pakaian yang terbaik yang kita miliki. Pakaian yang terindah yang kita punya. Tapi, menjadi syarat sholat itu, bukan pakaian itu harus bersih. Enggak. Tapi pakaian itu nggak boleh najis.
Jadi syaratnya itu bukan bersih, tapi tidak najis. Pakaian kotor belum tentu najis. Contohnya, ya yang namanya orang kerja bangunan kadangkala kena semen, ya, yang namanya celananya kena tanah. Najis enggak? Semen enggak najis. Tanah enggak najis. Lumpur enggak najis. Jadi kalau memang tidak ada najis, maka berarti engkau suci. Walaupun tadi enggak bersih, tapi suci. Sehingga diperbolehkan engkau untuk sholat dengan celanamu yang terkena cipratan air. Kalau memang kita enggak ada najis di sana. Kalau bicara, oh ada orang kencing mungkin di tengah jalan, nggak ada orang kencing itu nggak tengah jalan. Kalau biasanya orang di pinggir jalan itu kencingnya ya menjauh ke sana. Sehingga genangan air hujan itu adalah air yang bercampur dengan tanah. Maka insya Allah itu tidak najis dan engkau bisa melaksanakan sholat dengan pakaian tersebut. Walaupun terkadang akan dipandang sama orang nggak enak. Gimana ini? Sholat kotor. Iya nggak apa-apa. Daripada nggak sholat. Dan pakaiannya nggak najis. Tapi biasanya di masjid-masjid jalan itu disediakan sarung. Namun di masa COVID-19 ini orang kan juga takut nih sarung bekasnya. Bekasnya siapa ini gitu loh. Maka dia pakai pakaian itu insya Allah nggak ada masalah. Karena kotor itu belum tentu najis ya. Seperti itu. Hada wallahu a'lam. Masya Allah, jazakumullah Ustaz. Ini kita ke Lampung lagi nih Ustaz. Dari Ibu Rina dari Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dua pertanyaan dengan ini baru kita tutup ya Ustaz ya. Siap. Apa ya Ustaz? Fadhal. Assalamualaikum Ustaz. Suami saya hampir 1 tahun ini tidak bekerja dan dia mau berusaha mencari pekerjaan dan tidak pernah memberi nafkah. Dan untuk akhirat pun suami saya tidak pernah mengingatkan untuk sholat, mengajak sholat. Berdosakah saya Ustadz kalau saat ini saya sering berdoa kepada Allah, meminta seseorang yang mampu mendekatkan diri saya dan anak-anak saya kepadanya, bertanggung jawab atas kami untuk urusan akhirat dan dunia kami Ustadz. Jazakallah khair Ustadz. Masya Allah, dia mau pisah sama suaminya nih Bang. Iya, sama suaminya. Naurina Mayasari bisa Kayaknya jangan Bang. Jangan ya, oke. Jadi Siap. saya sama suaminya dia berdoa minta kepada Allah diberikan seseorang yang mampu mendekatkan dirinya kepada Allah Ustaz. Masya Allah. Ahibati fillah. Ya, ikatan pernikahan ini ikatan sementara. Ikatan yang bisa jadi ada akad ya. Akadnya itu bisa jadi lepas karena gugatan cerai dari seorang istri atau suami yang menceraikan. Di Indonesia ada yang mengatakan istri itu ada suratnya. Beda sama orang tua, beda sama anak, nggak ada suratnya. Sampai kapanpun, bahkan orang tua yang kafir pun tetap orang tuanya. Nggak akan berubah. Tapi ketika pasangan suami istri ini yang satu murtad, selesai hubungan itu terputuskan. Nggak ada lagi suami, nggak ada lagi istri. Bagaimana dengan yang ditanyakan tadi? Ya, tentunya seorang perempuan itu menginginkan suami yang soleh. Nasihat ana, ketika engkau dapat suami seperti yang disebutkan tadi, engkau kasih nasihat dia, jangan dibiarin. Doakan dia. Jadi doa bukan minta ganti. Doa minta supaya suaminya diperbaiki. Karena dia bapak buat anak-anak. Tapi kalau ternyata usaha sudah, doa sudah Ustaz, kok kayaknya nggak berubah suami. Dikatakan setahun tadi nggak ngasih nafkah, ya, nggak peduli sama keluarga, padahal itu kewajibannya. Maka sang istri punya hak untuk gugat cerai. Di sinilah kalau engkau memang mau gugat cerai, engkau kalau minta ganti sama Allah, ya harus bercerai terlebih dahulu. Bukan seperti orang mau berhenti kerja, mau resign, tapi cari kerjaan.
dia kan cari apa namanya? Cari ganti dulu gitu loh. Dia kerja di sebuah tempat, koknya nggak cocok. Anak cari, oh dapat, baru keluar. Nggak boleh anti sebagai seorang istri. Artinya tidak boleh menjalin hubungan dengan laki-laki pada saat anti sebagai seorang istri. Maka kalau memang anti kepingin ganti, maka anti harus berpisah dulu. Nggak masalah, anti ajukan gugat cerai. Sambil berdoa memohon kepada Allah supaya dikasih ganti yang lebih baik. Tapi anti memang harus menggugat terlebih dahulu. Kalau bekerja boleh. Artinya belum keluar dari pekerjaan ini tapi sudah cari kerjaan lain. Nggak ada masalah. Seorang suami dia boleh nikah lebih dari satu. Boleh dia menikah terlebih dahulu kemudian dia menceraikan istrinya. Umpamanya. Itu boleh karena dia seorang suami yang memang diperbolehkan menikah lebih dari satu. Tapi seorang wanita nggak boleh. Sehingga solusinya buat ibu yang bertanya, ibu gugat cerai dan semoga Allah kasih ganti yang lebih baik. Kalau memang suaminya udah nggak bisa diperbaiki. Hadza wallahu a'lam. Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakumullah khair Ustaz. Satu pertanyaan lagi nih. Apakah dari Bekasi, apakah Afwan Ustaz, apakah boleh sunatan kita buat syukuran undang kerabat ke rumah Ustaz? Na'am, barakallahu fikum. Ya, hibati fillah. Ada yang masuk dalam tradisi dan budaya. Insya Allah nggak ada masalah. Kalau dikatakan tadi, orang sunatan ya, dia undang keluarganya untuk makan di rumahnya. Nggak ada masalah. Dia lakukan itu, dia mau makan ayam atau apa, dia undang kerabat. Itu termasuk dari tradisi dan budaya yang tidak bertentangan dengan agama ya. Selama tidak ada ritual-ritual tersendiri ketika itu. Mungkin dia undang ustadz sekalian supaya ada yang ngasih kajian umpamanya kepada mereka, maka nggak ada masalah. Juga orang kalau pindah rumah umpamanya, dia ngundang kawan-kawannya untuk makan di situ, itu masuk babnya dalam bab tradisi yang insya Allah tidak dipermasalahkan ketika dia melakukan hal itu. Jadi bukan ibadah yang kita tahu. Kalau ibadah itu harus ada contohnya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi kalau urusan tradisi, yang tradisi itu tidak bertentangan dengan agama dan tidak mengada-ngada satu ibadah pada tradisi tersebut, insya Allah nggak ada masalah. Seperti itu kiranya yang dapat Ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kembali Ana mengingatkan bahwasanya kita perlu untuk belajar sejarah perjalanan hidup Nabi alaihissalam. Karena itu menjadi motivasi buat kita. Untuk kita bersabar. Untuk kita terus berjuang. Tanpa hal itu, kita akan merasa orang yang paling sulit hidupnya. Dalam perjuangan. Enggak, antum enggak ada apa-apanya dibandingkan para sahabat Nabi. Dibandingkan Nabi alaihissalam. Bang Dedat mungkin dalam hidupnya juga mengalami ujian-ujian dan perjuangan. Tapi dibandingkan dengan perjuangan Nabi SAW, mana rasa nggak ada apa-apanya Bang Dedat ya. Iya Ustaz. Nggak ada seujung-ujung kukunya ya Ustaz. Allahu Akbar. Barakallahu fiik. Anda kembalikan ke Bang Dedat. Jazakumullah khair. Masya Allah. Jazakumullah khair Ustaz. Penting ya kita belajar sejarah Nabi ya Ustaz. Masya Allah. Semoga kita dimudahkan untuk terus talabul ilmi bersama Ustaz. Dan Allah jaga Ustadz kita dimanapun berada. Dan kita semua, semoga Allah berikan kesehatan. Tafadhol Ustadz, ditutup dengan kafaratul majlis Ustadz. Baik, ahibati fillah. Ya, sebelum ditutup dengan kafaratul majlis, ada doa yang Nabi sering bacakan untuk para sahabatnya. Beliau suka membacakan ketika bermajlis dengan para sahabatnya. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.